Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu ini kita akan membahas tentang skewness dan kurtosis. Dapat dilihat pada layar atau screen Anda bahwa saya sudah ada data terkait gempa bumi yang memiliki magnitudo 5,0 terjadi pada Januari 2021. Data ini saya ambil dari BMKG, di mana parameter yang ada pada variabel yang ada pada data ini ada beberapa, yaitu waktu gempa, lintang, bujur, magnitudo, kedalaman, dan wilayah. Adapun data yang saya ambil dari data ini, yang saya analisis dari data ini, yaitu magnitudo, kedalaman, dan wilayah. Oke, kita sudah lihat bersama ada 30 data, 30 gempa yang didata di tabel ini. Kita langsung ambil klik SPSS, aplikasi SPSS, kemudian pilih variable view. Di sini untuk mempersingkat waktu saya sudah buatkan konfigurasi atau setting variabel-variabel yang akan dipilih, yaitu X, Y, dan Z. Untuk X itu mewakili magnitudo, karena datanya berupa angka maka saya ganti menjadi numerik. Sementara untuk desimal saya buat 1. Sementara untuk data variabel Y itu mewakili kedalaman dengan desimal 2. Nah, pada Z karena ini mewakili lokasi dan datanya berupa tidak angka, maka saya ganti melalui ini, bagian ini ada titik 3, saya klik ini kemudian pilih string. Nah, setelah data semua terset, maka saya pilih data view, barulah input data yang ada di tabel Excel ini. Oke, nah barulah dipindahkan data yang ada di Excel tadi. Nah, ini bisa di copy paste sebenarnya, kemudian dimasukkan input data sesuai dengan variabel yang telah kita tentukan tadi. Setelah itu, untuk menganalisis skewness dan kurtosis dan beberapa parameter lain, maka kita pilih analyze, kemudian descriptive statistik, pilih frekuensi. Nah, normalnya itu akan seperti ini. Semua variabel yang akan kita analisis berada di sebelah kiri, maka untuk menganalisisnya kita pindahkan ke sebelah kanan. Karena data yang akan kita analisis itu adalah magnitudo dan kedalaman, maka kita pindahkan kedalaman dan magnitudo ke sebelah kanan variabel. Nah, setelah itu pilih statistik. Nah, di sini ada beberapa parameter yang bisa kita pilih karena kita akan ingin hanya menentukan central tendency, dispersi, dan distribution, dan utamanya adalah skewness dan kurtosis. Maka kita centang central tendency, mean, median, sepertinya mode tidak perlu, kemudian sum, kemudian standar deviasi dan standar error mean, kemudian distribusi itu skewness dan kurtosis. Nah, kita continue. Kemudian pilih chart. Nah, di sini ada beberapa, ada bar chart, ada pie chart, ada histogram. Karena kita ingin menentukan skewness dan kurtosis, maka pilih histogram, show normal curve in histogram. Klik continue. Setelah itu klik OK. Maka akan muncul data seperti ini, yaitu data frekuensi,
di mana data yang kita tentukan tadi adalah mean, median, dan sum. Oke, untuk magnitudo mean-nya itu 5,4, sementara di kedalaman rata-rata ada 79,46. Di median itu 5,3 dan kedalaman 24,0. Sementara di skewness dan kurtosis, ini data yang akan kita analisis, yaitu skewness dan kurtosis. Jadi magnitudo itu 1,5 skewness-nya, sementara kedalaman 1,6. Kurtosis itu untuk magnitudo 2,4 dan kedalaman 1,641. Untuk mengingatkan kita kembali tentang analisis atau pelajaran minggu lalu, maka kita cek apakah ini magnitudo dan kedalaman ini memiliki skewness dan kurtosis normal atau menceng ke kiri atau menceng ke kanan atau runcing atau dia datar. Untuk itu kita cek kembali seperti ketentuan-ketentuan yang telah kita pelajari. Ada di skewness itu suatu kurva menceng ke kiri ketika SK atau skewness-nya itu kecil dari 0,01. Sementara jika menceng ke kanan, jika dia skewness-nya itu besar dari 0,01, maka dia menceng ke kanan. Sementara bila SK sama dengan 0,01, maka dia adalah dikatakan normal. Menceng ke kanan bila besar dari 0,01. Tadi kita lihat data yang kita peroleh yaitu skewness-nya 1,505 dan 1,647, begitu juga data kedalaman dan magnitudo. Jadi karena dia besar dari 0,01, maka kita bisa mengatakan bahwa kurva yang terbentuk itu adalah menceng ke kanan. Sementara di kurtosis, beberapa ketentuannya yaitu suatu kurva dikatakan runcing jika K besar dari 3, suatu kurva dikatakan normal jika K sama dengan 3, suatu kurva dikatakan datar jika K kecil dari 3. Jika suatu kurva dikatakan runcing, K besar dari 3, K kecil dari 3, maka dikatakan datar. Nah, kita cek kembali data kita. Di sini dikatakan kurtosisnya itu untuk magnitudo itu 2,481, sementara di kedalaman 1,641. Di sini kecil dari 3, maka kita katakan datar, kurvanya datar. Sementara di kedalaman itu sangat datar sekali karena sangat kecil dari 3. Maka untuk membuktikan tersebut kita akan lihat kurva yang akan disajikan berikutnya. Namun sebelum itu kita lihat frekuensi tabel. Frekuensi tabel untuk magnitudo ini maksudnya adalah untuk gempa 5,0 itu terjadi 6 kali pada Januari, sementara 5,1 itu terjadi 4 kali. Oke, sementara 5,2 terjadi 4 kali. Sementara itu untuk kedalaman, di sini maksudnya adalah gempa tersebut terjadi pada kedalaman 10 km itu ada 11 kali. Sementara di kedalaman 23 km ada 2 kali, kemudian kedalaman 25 ada 2 kali, dan begitu seterusnya. Kemudian di persentase ini adalah maksudnya persentase didapatkan dari jumlah frekuensi dibagi frekuensi total. Ini kurva berikut adalah data atau main poin dari pertemuan kita hari ini, yaitu tentang skewness dan kurtosis.
Di sini terlihat bahwasanya kurva yang terbentuk itu dikatakan untuk magnitudo tadi 2,4 ya, artinya mendekati normal karena normal adalah 3. Jadi kurva yang terbentuk itu masih dikatakan datar. Sementara untuk skewness itu menceng ke kanan. Sedangkan di kedalaman, seperti yang kita ketahui tadi ada datanya itu untuk kurtosis atau keruncingan kurva tadi, karena dia 1,6 ya, 1,6 ya. 1,6, maka kurvanya itu sangat kecil dari 3 sehingga kurvanya sangat datar. Sementara dia termasuk menceng ke kanan. Demikian analisis yang kita lakukan skewness dan kurtosis yang telah kita lakukan dengan menggunakan SPSS. Silahkan dipelajari kembali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.